Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menetapkan hukuman had bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa mencuri adalah dosa besar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, dosa besar adalah yang Allah ancam dengan suatu hukuman khusus. Maksudnya, perbuatan tersebut tidak sekedar dilarang atau diharamkan, namun diancam dengan suatu hukuman khusus. Semisal disebutkan dalam dalil, barang siapa yang melakukan ini maka ia bukan mukmin atau bukan bagian dari kami, atau yang semisal dengan itu. Ini adalah dosa besar, dan dosa kecil adalah dosa yang tidak diancam dengan suatu hukuman khusus. Fatwa Nurun ala Darbi Libni Al-Utsaimin 224 Asyamilah. Hukuman had bagi pencuri. Berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 38 di atas, hukuman had bagi pencuri dalam Islam adalah dipotong tangannya. Juga berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa orang-orang Quraisy pernah digemparkan oleh kasus seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya ketika masa perang Al-Fath. Lalu mereka berkata, siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang lebih berani selain Usamah bin Zaid, orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Usamah bin Zaid pun menyampaikan kasus tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berubahlah warna wajah Rasulullah. Lalu beliau bersabda, apakah kamu hendak memberi syafaah, pertolongan terhadap seseorang dari hukum Allah? Usamah berkata, mohonkan aku ampunan wahai Rasulullah. Kemudian sore harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri seraya berkhutbah. Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak baginya. Kemudian bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebab hancurnya umat sebelum kalian adalah bahwa mereka itu jika ada pencuri dari kalangan orang terhormat, maka biarkan, dan jika ada pencuri dari kalangan orang lemah, maka tegakkan hukum pidana. Adapun aku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Lalu Rasulullah memerintahkan wanita yang mencuri tersebut untuk dipotong tangannya. Aisyah berkata, setelah itu wanita tersebut benar-benar bertaubat lalu menikah. Dan ia datang padaku setelah peristiwa tadi, lalu aku sampaikan hajatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari 3475, 4304, 6788, Muslim 1688, dan ini adalah lafaz Muslim. Namun tidak dikenai hukuman potongan tangan jika barang yang dicuri nilainya kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pencuri tidak dipotong tangannya kecuali barang yang dicuri senilai 1/4 dinar atau lebih. Muttafaqun alaih. Yang ini disebut juga sebagai nisab pencurian. Barang yang dicuri bukan suatu yang disimpan dalam tempat penyimpanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dipotong tangan pencuri bila mencuri kurma yang tergantung. Hadis riwayat Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla 11-323 dihasankan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami 7398. Syekh As-Sa'di menjelaskan, orang yang mencuri 1/4 dinar emas atau lebih atau yang senilai dengan itu dari tempat penyimpanannya, maka ia dipotong tangannya yang kanan mulai dari pergelangan tangan. Kemudian dihentikan pendarahannya. Jika ia mengulang lagi, maka dipotong kakinya yang kiri dari mata kakinya. Kemudian dihentikan pendarahannya. Jika mengulang lagi, maka dipenjara. Minhajus Salikin 231-232. Adapun jika mencurinya tidak sampai nisab pencurian sehingga ia tidak dipotong tangannya, maka hukumannya adalah takzir. Takzir adalah hukuman yang ditentukan oleh ijtihad hakim. Bisa jadi berupa penjara, hukuman cambuk, hukuman kerja sosial atau lainnya. Syekh As-Sa'di menjelaskan, takzir hukumnya wajib bagi semua maksiat dan tidak ada hadnya dan tidak ada kafarohnya. Minhajus Salikin 231. Pencuri mendapat laknat.
Pencuri juga dilaknat oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali. Hadis riwayat Bukhari nomor 6285. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, maksud hadis ini adalah seorang yang mencuri telur, lalu dia menganggap remeh perbuatan tersebut, sehingga kemudian ia mencuri barang yang melewati nisab had pencurian, sehingga ia dipotong tangannya. Syarhul Mumti 14.336-337. Mencuri adalah kezoliman. Dan secara umum mencuri termasuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil. Padahal harta seorang muslim itu haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian untuk ditumpahkan dan harta kalian untuk dirampas dan kehormatan untuk dirusak, sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini, dan haramnya negeri ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 1742. Dan mencuri juga termasuk perbuatan zalim. Padahal Allah Ta'ala berfirman, ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 18. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surat Hud ayat 102. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-An'am ayat 21. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim nomor 2577. Pencuri akan dikisos di hari kiamat. Orang yang mencuri harta orang lain yang ia belum bertaubat serta belum mengembalikan atau mengganti barang curiannya, maka ia akan dituntut oleh orang tersebut di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda. Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Tetapi ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terdolimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan sementara belum selesai pembalasan tindak kezolimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang terdolimi itu lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang pernah berbuat aniaya, zolim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya, maaf pada hari ini di dunia, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat, bila dia memiliki amal solih akan diambil darinya sebanyak kezolimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizoliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2449. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.